on this computer. Recording is in progress. Oke. Halo semuanya, bikin dulu kopi dulu, silakan. Kita ngobrolnya santai-santai ya. Jadi sekarang angle-nya bagusan, terima kasih. Sekarang ada ini ya, paintingsnya. Naruto hadir. Terima kasih Naruto. Oke. Ini jadi malah beneran ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ini ya. Ya ini mirip-mirip sama podcast atau apa sih? Kalau itu yang di rame kemarin itu San, yang ngobrol-ngobrol rame-rame itu apa sih? Ya awal pandemi. Hanya podcast gak sih? Ya, bukan podcast sih. Lupa. Oh, itu apa? Oke. Kita nah, itulah. Lupa. Oke. Silakan. Bikin kopi dulu ya. Mungkin ini kita mulai aja ya, tapi sambil santai aja lagi diskusinya sekarang. Terima kasih teman-teman sudah datang ke acara, ini acaranya apa sih? Diskusi santai machine learning dan data science di Pacman AI gitu. Kita bakalan melanjutkan diskusi kemarin ya. Diskusi kemarin tuh intinya kita ngebahas tentang materi machine learning dan statistik yang mendalam gitu. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah materi learning yang mendalam gitu. Nah, mungkin seperti biasa gue akan bikin thread di Twitter ya, buat teman-teman bisa saling ngikutin mengenai apa saja materi-materinya. Lagi-lagi ini caranya sama ya, karena ini diskusi, speech and language processing, mantap lah itu. Karena ini acara diskusi, kita pengennya gue sama teman-teman yang di rumah gitu, yang di depan laptop atau di depan handphone, ini bisa langsung ngobrol ya. Jadi gue akan minimalisir teman-teman yang Disconnect ya? Iya. Oke, sebentar. mana nih? San. Yuk. Nah, disconnect tadi. Tadi disconnect ya? Iya. Ya, bentar. Kayaknya perlu internet yang lebih stabil. Der, Pacman 5G dong, di WhatsApp dong. Bentar ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya. Kan ini sekarang diskusi santai, jadi santai aja. Nggak bisa connect dari tadi. Oke. Ini udah online dong. Jadi jangan ketawa-tawa tiba-tiba der. Oke. David Anthony Sirait. Wow. Ini kenapa orang-orangnya pada ini serem-serem semua ya? Ini kayaknya yang pada datang data scientist semua. Mentang-mentang materinya sekarang mengenai machine learning ya. Udah semuanya kah kamera dan mic-nya di mute? San, udah, sekarang gue. Hah? Udah, Pak. Karena sini gue masih lihat ada beberapa orang yang tidak di mute. Oh, ya kalau mau unmute ya tinggal present aja nggak sih? Mereka. Ya, bukan kan? Tapi ini ada beberapa orang yang belum di mute. Udah kok, aman kok. Mas, sini buat nyari wangsit bang. Terima kasih Mamang Sanik. Ya. Oke. Kita mulai ngobrolnya aja ya. Seperti yang kemarin kita diskusikan, kita ngobrol ini adalah mengenai machine learning dan statistik ya. Materi yang dalam ini ganti dulu. Kok ke analytics? Kebiasaan lihat analytics. Ke Pacman. Oke. Kita sekarang mau bahas yang di thread sebelumnya ya. Sekarang kita materi mendalam, sumber materi belajar. Sumber materi belajar mendalam deep learning. Thread. Nah, silakan diajukan pertanyaan pertama atau di-unmute dulu, Resen. Adakah saran mengenai sumber pertama belajar yang mendalam deep learning? Aduh, ini kenapa semuanya asapnya kemana-mana? Silakan. Adakah yang mau kasih komentar? Nanti kita unmute.
Bentar, sorry ini kok di share screen kayak ada abu-abu gitu. Oh, sorry. Adakah teman-teman yang sudah mau bertanya di sini? Oke, silakan bertanya teman-teman. Silakan Mau bertanya. resen atau via chat kita. Ya, boleh. Silakan. Apa belum ada yang mau bertanya? Oke, mungkin hal yang pertama yang gue awali adalah pasti deep learning pertama yang paling gampang gitu. Dari yang mudah dulu ya. Dari yang mudah dahulu ya. Oke, kita mau yang mendalam ya teman-teman, tapi tetap aja sesuatu yang bisa kita progres dari waktu ke waktu, bukan sesuatu yang akhirnya kalian stuck atau tidak bisa belajar dan tidak ada progres dari waktu ke waktu. Itu menurut gue lebih membebani teman-teman ya. Jadi kita dari materi yang paling mudah dulu. Yang materi yang paling mudah adalah lagi-lagi pasti deep learning specialization dari Bapak Andrew Ong. Itu paling gampang. Oke, kita dari deep learning AI di sini. Deep learning specialization yang pertama deep learning specialization. Ini menurut gue paling gampang sih, tapi tidak paling jelas sayangnya dari Andrew Ng. Nah, kenapa gue bilang nggak paling jelas? Karena di sini nggak jelasin beneran kayak seluk-beluk kalau misalnya ternyata deep learning itu adalah information flow. Apa ya? Gue seringnya tuh menganggap kalau misalnya deep learning itu kayak information flow dari network ke dari first layer ke higher layer gitu, yang akhirnya nanti kalian bisa memodelkan deep learning untuk beberapa task, misalnya NLP, recommender system, bisa juga buat computer vision, terus bisa juga graph neural networks gitu ya. Jadi yang sayangnya menurut gue di sini ini hanya pembukaan saja gitu ya. Menurut Mimin ini materinya mudah dipelajari, adalah tempat pertama yang baik untuk belajar. Namun materinya tidak mendalam, jadi harus diikuti dengan materi deep learning lainnya, gitu ya. Oke? Deep AI Andrew Ng, Bangkit Academy pakainya yang itu. Oke. MIT Deep Learning. Wah, ini gue nggak pernah nonton sih MIT Deep Learning, tapi maybe itu worth to pursue ya. Nanti kita lihat apakah MIT Deep Learning cukup mendalam, karena kita harus lihat materinya. Oke. Ada lagi nggak saran mengenai deep learning yang santai-santai, yang gampang-gampang? Ini nih. Deep Learning Alex Smola. Deep Learning Alex Smola, kan mungkin gue dari YouTube aja kali ya, seperti biasa Deep Learning. Nah, Deep Learning-nya Alex Smola itu setahu gue tuh dari buku sih. Ini internet gue agak jelek ya. Deep Learning Smola. Smola, ya betul. Alex Smola Dive into Deep Learning. Ini bukunya, ada bukunya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar pakai MXNet sayangnya. Nggak sayang juga sih. Ini MXNet tuh dikembangkan sama dari Amazon, itu ngembangin Amazon AWS gitu, ngembangin si MXNet. Jadi belajarnya pakai MXNet. Kayaknya juga sekarang udah mulai pakai PyTorch juga ya. Ya biasa sih orang-orang kalau misalnya belajar itu kalau nggak pakai NumPy, MXNet, TensorFlow, ya biasanya pakainya TensorFlow, PyTorch, tapi juga beberapa mungkin ada yang pakai MXNet. Buku rujukan untuk belajar. Oke. Deep dive into deep learning. Pertama, dive into deep learning dari Alex Smola dan kawan-kawan. Oke. Nah, ini bukunya kalau misalnya kalian lihat, ini udah semuanya sih. Ini gue pas lagi beli buku ini, gue teringat sama satu course-nya Nando De Freitas. Nando De Freitas nanti kita akan visit ya. Menurut gue itu juga materinya mirip-mirip sama kayak gini. Pertama dari linear networks, terus habis itu pelajarin multi-layer perceptron, deep learning, yang pertama kali pakai
lebih dari 2 ya, dari hidden layer-nya lebih dari 2 gitu. Habis itu dia belajar si convolutional neural networks, RNN, attention based optimization, computer vision, NLP, GAN, etc. etc. Ini menurut gue materinya cukup di sini materinya cukup beragam, namun tetap kurang mendalam, tidak mengajarkan riset. Kayaknya perlu materi yang juga mengajarkan riset. Oke. Ada pertanyaan? Ada komentar? Ada yang mau bertanya? Gitu-gitu. Ini Mas Naruto, Mbak Koala Mbak atau bukan ya? Udah lah. Atau yang lain-lain gitu. Mas Farhan, Gregorius Bayu gitu. Oke. He or him. Oke, thank you. Mas Adit, sorry kalau out of topics, deep learning itu kan butuh komputasi gede ya. Oke, biasanya pakai laptop gaming tuh buat runningnya. Kalau laptop kayak MacBook jenis M1 tuh bisa running nggak sih? Alhamdulillah saya belum berkesempatan untuk memiliki MacBook M1, tapi M1 itu memang setahu saya memang dioptimize buat ini ya, buat komputasi deep learning. Bisa kita lihat ya, M1 chip deep learning itu memang diusus-khususkan untuk komputasi gitu. Ini biasanya bisa dikasih tahu sih kalau misalnya si M1 itu lumayan bagus, tapi lagi-lagi better off mendingan materi dari pakai GPU yang beneran optimize buat deep learning ya, yaitu si Nvidia. Harus pakai RTX biar ada tensor core ya, biar ada CUDA dan lain-lainnya juga benar. Terima kasih Naruto, lebih baik pakai Nvidia gitu. Jadi kalau gue sih tidak mau training model yang besar-besar di laptop yang kecil-kecil. Kayak laptop gue sekarang tuh kecil banget ya, i5 10th generation, ada Nvidia apa sih, mobile ya definisinya, yang kecil gitu GPU-nya gitu. Menurut gue itu bukan tempat yang baik untuk nge-training model. Tapi kalau misalnya pengen training model, mendingan sewa AWS atau GCP gitu. Jadi laptopnya kecil, kita SSH, training model, habis itu model selesai, matiin GCP sama AWS gitu. Bahkan gue tuh dulu pas lagi pertama kali kerja gitu, gue tuh bisa nge-training model dari gue SSH dari handphone ya. Dari handphone gue SSH ke AWS ke AWS ya, kayak dulu di tahun 2016 gitu. Terus gue nge-training model dari waktu ke waktu, gue lihat error rate-nya gitu. Itu juga cara yang baik sih menurut gue, karena yang kalau misalnya punya laptop atau ada CUDA bisa Mas, GTX juga bisa ya. Asal kalau misalnya ada laptop, mendingan fokusnya laptop tuh cuma buat terminal atau cuma interface gitu. Tapi kalau misalnya butuh komputer yang besar, mendingan lu SSH aja ke komputer yang besar itu. Lu sewa AWS 64 GB RAM, terus habis itu bisa pakai GPU-nya yang gede gitu ya, VRAM-nya misalnya sampai 10 GB gitu ya. Ada nggak sih gitu? Ya biasanya teman-teman MLOps yang gue mintanya. Udah segini mintanya, teman-teman bisa ngasih. Biar lebih bagus pakai Nvidia A100. Ya, silakan. Kalau situ punya uang tidak apa-apa. Oke? Nah, kita langsung ke yang lainnya. Nah, kalau misalnya gue tuh kalau belajar dulu pertama kali deep learning itu dari juga gue ini semua buku semua ini gue pelajarin ya. Yang gue kasih share ke teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa lihat juga dari ini deep learning lectures dari Nando De Freitas. Kita lihat ya, Nando De Freitas. Bapak Nando De Freitas tuh dulu UBC ya katanya. Kayaknya University of British Columbia. Kayaknya sekarang di Oxford atau di mana gitu. Ya tetap dia salah satu jagoan-jagoan atau hero-nya deep learning dan machine learning. Gue sangat-sangat terbantu sama dia. Gue sangat-sangat paham, nggak sangat-sangat paham sih. Sangat-sangat tercerahkan sama dia gitu. Menurut gue Bapak Nando De Freitas, Bapak Geoff Hinton, Hugo La Rochelle, mungkin juga nanti Bapak yang bikin GAN gitu ya, siapa, Ian Goodfellow gitu, itu menurut gue materinya bagus-bagus. Nah, kita sekarang lihat si Bapak Nando De Freitas,
Nah, ini Nando De Freitas gokil nih. Nando De Freitas tuh udah dari tahun jebot ngajarin deep learning di Oxford. Nah, tuh. Ini Nando De Freitas itu dynamic programming gitu. Itu kayaknya buat buat RLL ya gitu. Tapi kalau kalian lihat dari yang pertama segala macam itu dijelasin juga dari nol semuanya gitu. Nah, misalnya ini saya close dulu deh. Jadi saya pakai gue aja deh. Dari introductions, nih linear model, maksimum likelihood. Kalian lihat nggak kesamaan dari materinya si Bapak Nando De Freitas yang di Pertuan Agung dengan Bapak Alex Mola yang di Pertuan Agung? Itu mirip. Linear model pertama, multilayer perceptron, deep learning, RNN, CNN, attention based model segala macam itu mirip. Tapi ini tahun 2012 ya. Jadi attention based model setahu gue kayaknya tidak terlalu terkenal. Nah, bener kan? Baru RNN, reinforcement learning gitu. Jadi materinya Bapak Nando De Freitas ini belum sampai attention model ya. Karena ini tahun 2012. Gue nanti kasih kalian sumber yang paling mencerahkan dari deep learning untuk belajar, yaitu nanti researchernya langsung gitu. Jadi kalian bisa riset, oh ini kayak gini caranya gimana sih? Oh kenapa dia bisa bikin recommender system pakai deep learning? Alasannya apa? Oh dia cuma bisa simulasiin antara gate-nya ketutup atau kebuka gitu ya, neural network gate-nya ketutup atau kebuka. Itu juga bisa. Nah, yang materi selanjutnya gue lanjutkan adalah materi selanjutnya adalah dari Bapak, ini Nando, gue follow nggak ya? Kayaknya follow deh. Nando De Freitas, ini jagoan Nando De Freitas. Nah, ini materinya. Ini materinya. Oke. Ini materi-materi di zaman gue masih baru lulus kuliah ya, dari 2015-2014 gue baru baca materi dari si Bapak Nando De Freitas ini. Dan ini materi dari Bapak dari saya kuliah belajar ini di tahun saya baru lulus kuliah. Materinya bagus banget. Bahkan kalau misalnya kalian pakai materi-materi tahun jebot tuh, wah kalian tuh bisa ketemu sama materi-materi yang dari dari materi yang masih pakai torch Lua. Kalian ada pernah pakai torch Lua? Coba mungkin bisa kasih message bareng-bareng kita biar bisa kita ngobrol. Itu pakai torch Lua, saya harus belajar Lua. Lua itu nggak ada nampainya ya, sayangnya ya. Jadi kita agak susah untuk oprek untuk si materi di deep learning gitu untuk di Lua, tapi Bapak Yann LeCun itu selalu pakai Lua dulu. Makanya dari Torch sekarang jadi PyTorch gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang akan coba untuk materi yang lebih advance gitu ya. Nah, mari kita materi yang lebih advance. Materi yang lebih advance di sini adalah contohnya mari kita coba untuk Bapak ini dulu. Jagoan gue nih. Nih kalian kalau misalnya tahu deep learning pasti tahu orang ini. Kalau misalnya jamet deep learning ya kayak saya gitu dulu. Saya dulu dikatain karena semua model saya pakainya deep learning gitu. Maklum lah, anak muda ya masih naif, semuanya pakai deep learning biar kelihatan keren. Padahal nggak perlu ya. Lagi-lagi deep learning bagusnya hanya di information flow yang baik yang butuh representasi. Recommender system maybe gitu. Yang mana recommender system lebih bagus metric factorization ya. Computer vision itu bagus, NLP itu bagus, reinforcement learning itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya kalian datanya tabular, saya bikin logistic regression untuk credit scoring, harus pakai logistic regression ya. Nggak bisa pakai random forest dan lain-lainnya karena perlu diinterpretasi kalau credit scoring. Nah, itu kalian pasti prefer model-model yang lebih sederhana gitu ya. Kita sekarang ini tunggu La Rochelle course. Ini ada di University Cherbourg. Wah, ini gila. Materinya beneran mendalam. Oke, tuh. Gue selalu suka kalau misalnya ada materi yang banyak yang perlu dibaca gitu. Gue jadi kayak ngerti lah gitu. Atau nggak setidaknya ngerasa ngerti atau jadi so tahu gitu. Tapi setidaknya ada informasi tambahan mengenai apa yang perlu dipelajarin. Nah, ini juga materinya bagus banget. Nah, ini yang mulai mengajarkan riset. Kenapa dia bentuknya seperti ini? Kenapa modelnya seperti ini? Kenapa sih
kita butuh sigmoid, kenapa sih butuhnya ReLU, bla bla bla. Dan kayaknya dia salah satu yang nemuin ReLU ya, di apa di deep learning, di riset deep learning. Ini adalah bukan anaknya, orang yang ngedevelop deep learning bareng sama Bapak Yoshua Bengio. Kalau kalian tahu Yoshua Bengio, berarti kalian tahu perkembangan deep learning gitu ya. Ini gue kasih materinya. Kelas dari Hugo La Rochelle. Beberapa ini kalau misalnya kalian cari Bapak Hugo La Rochelle ini, beberapa materinya tuh pakai bahasa Perancis ya, karena kan Kanada itu di orang Perancis yang di perang Amerika terus ditaruh atas ya gitu kalau lagi sejarah perang Amerika ya. Jadi mereka banyak yang masih ngomong Perancis. Montreal tuh setahu gue salah satu yang masih pakai bahasa Perancis gitu. Nah, ini Bapak kelas Hugo La Rochelle ini bagus banget. Coba ya kita lihat ya. Kita lihat materinya Bapak Hugo La Rochelle. Ini ada Matrix Cookbook, Artificial Neural Networks. Nah, nih. Sekarang kita pelajarin jangan ambil propagations, conditional random field itu ada di sini. Kenapa sih belajar CRF? Karena nanti belajar RNN. Nah, ini restricted Boltzmann machine. Dulu gue pertama kali belajar machine learning, ini kayaknya tahun 2013 deh materinya. Jadi pertama kali gue belajar machine learning untuk deep learning ya. Wah, ini tuh restricted Boltzmann machine sama satu lagi apa ya? Ya pokoknya RBM sama satu lagi autoencoder atau deep autoencoder juga bisa jadi gitu ya. Itu tuh salah satu yang membuat gue bingung gitu. Kenapa kita perlu mempelajari hal seperti ini padahal kita nggak pakai? Jadi gue baru sadar kalau misalnya autoencoder dan restricted Boltzmann machine itu nggak perlu digunakan gitu. Tapi orang-orang tuh dulu bilang with good initializations lu bakalan punya model yang lebih baik. Nah, good initialization-nya gimana? Jadi dia nge-train model dari input ke input, jadi dari input ke input dikasih noise gitu, habis itu dia rekonstruksi ulang. Itu bakalan lebih bagus modelnya. Nah, ini slide-slide-nya, autoencoder, ya ada. Wah, ini gue kayak bagus banget ya. Goks. Ini kenapa bagus banget ya? Karena dia materinya bisa beneran dijelasin dalam segala macam, dapat informasi tambahannya mendalam gitu ya. Ini materinya mendalam. Oke. Kita lanjut, mungkin mau ada pertanyaan dulu biar gue bisa nanya-nanya, bisa ngobrol-ngobrol. Ini materinya mulai mendalam. Oke? Ada pertanyaan kah? Lihat lab di kampus kecil di US punya 100 iris sekali. Enggak model lebih gede segala macam gitu ya, itulah biarin mereka gitu. Tapi kan tetap aja problem kita nggak segitu gedenya. Menurut pengalaman Mas Adit, bedanya lecturer dari university versus YouTuber, Udemy seperti apa? Waduh. Oke. Contohnya ya, Hugo La Rochelle ini materinya buat materi PhD atau master program ya, atau graduate school. Deep learning specialization ini materinya buat umum. Ya. Hugo La Rochelle ini materinya buat anak-anak S1 sama master di Montreal gitu. Jadi materinya jauh lebih mendalam di sini. Ini bisa ini tuh, kalian bisa lihat ya, ini buat MSc Advanced Computer Science dan jadi materinya kayak gini. Jadi, wah kalau misalnya tanyanya adalah seberapa beda? Beda jauh. Kalau yang di Udemy, yang di Coursera beberapa ya, kecuali mungkin specialization-nya Andrew Ng ya, walaupun itu bukan paling mendalam ya. Itu materinya kebanyakan sih kurang mendalam gitu. Jadinya kalian cuma tahu surface-nya doang, kalian nggak bisa riset, kalian nggak bisa bikin nge-tweak modelnya. Itu misalnya kayak, aduh gue punya RNN, gue pengen bikin sales prediction pakai RNN tapi datanya kategorikal. Nah itu gimana tuh? Datanya kategorikal. Bagaimana kita membuat data kategorikal untuk prediksi sequence? Ya RNN kan salah satunya. Atau nggak conditional random field gitu ya. Nah kayak gitu-gitu tuh diajarin di sini. Beda jauh. Lu bakalan bisa jadi researcher di sini. Lu bisa begini, ngerti bla bla, mungkin lu bisa publish paper, mungkin lu siap untuk S2 di CMU gitu, machine learning, itu persiapannya gitu. Goalnya adalah lu bisa catch up sama teman-teman nanti pas lagi lu misalnya master di CMU machine learning atau lu master ambil di NYU machine learning gitu ya, atau di Montreal machine learning. Ini adalah materi-materi yang kalian pelajarin gitu. Jadi beda jauh ya. Ini kayak buat persiapan PhD sih sebenarnya. Oke? Atau ini materi PhD yang sebenarnya. Oke? Nah, materi yang lainnya
yang menurut gue dalam sekali dan kalian jarang sekali mau menonton adalah, bisa ditebak, Geoff Hinton. Waduh, gila, itu tahun 2012 kali ya? 12. Waduh. Itu tuh kayak krem de la krem. Informasinya tuh beneran, lu diajarin RBM, lu diajarin CRF, lu diajarin Hello. mengenai materi apa, gimana cara bikin RBM dengan recommender system dengan RBM, itu semuanya ada sini. Di sini ada dealing with many possible gitu. Lu nanti bisa belajar dark knowledge. Dark knowledge, kalian tahu dark knowledge? Ya, itu adalah gimana caranya kalian punya model gitu, model terus kita bisa mengambil knowledge-nya. Knowledge-nya itu jadi akurasinya dari model ini kita ambil di student, ada teacher, ada studentnya ambil knowledge-nya, habis itu dia bisa bikin model yang lebih efisien. Misalnya akhirnya network-nya less computationally extensive ya. Jadi modelnya lebih cepat, tapi sama-sama akurat. Itu kayak gitu-gitu, Geoff Hinton ngajarin. Jadi menurut gue materi yang sangat perlu setidaknya di kalian untuk nonton sekali 2 kali itu adalah materinya Bapak yang di Geoff Hinton gitu ya. Dan materi-materinya itu beneran membuka pikiran gitu. Materi kelas Geoff Hinton. Oke. Geoff Hinton ini gue bakalan berikan komentar. Kalau materi ini wajib banget dipelajarin karena bisa membuat punya dasar riset yang bagus. Materi ini, riset itu definisinya kita bikin model baru ya, bikin model baru, mungkin ngegabungin model lama, lu punya problem mungkin bisa bikin model baru gitu. Itu goalnya riset, tapi bukannya akhirnya googling ya, itu bukan riset di kita. Kalau beberapa perusahaan menganggap ya saya sudah riset Pak gitu, artinya saya sudah googling gitu. Ya terserah. Gitu. Materi ini sangat mendalam dan luas, bisa menjadi sumber untuk belajar memulai riset. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Gue mau ngobrol dong. Capek cuy, ngobrol ngomong sendirian. Ada pertanyaan dari teman-teman? Paper Nature-nya Geoff Hinton juga bagus banget buat bacaan intro. Ya, bagus. Tapi gue tetap itu paper Nature tuh biasanya summary dari progres yang dilakukan dari bertahun-tahun ya. Buat gue itu cukup membantu, tapi tidak memberikan esensi sampai mendalam gitu ya. Tapi menurut kata Mas Rizky bagus, ya itu menurut gue juga bagus karena bisa jadi fondasi utama pertama kali untuk belajar deep learning. Oke? Ada pertanyaan? Tolong unmute. Bisa ada yang mau resen? Ini gue stop dulu ya. Ada yang mau resen? Silakan. Mbak Fadila, Mas Elsa, Mas Eri, Mas Naruto, Brian, Mas Ali, ada Mas Zaki juga ada. Ampun. Yang lagi master ampun, jangan dibully saya. Atau Mbak Anissa Sagita, mungkin. Bang, pernah create model dari baca paper di arsip nggak? Pernah. Namanya deep learning. Ya, sering banget. Kerjaan gue tuh biasanya nggak well defined gitu sih. Mamang Sonic. Ini Mamang Sonic mungkin bisa di-unmute dulu, nanti baru gue jawab. Unmute, silakan. Terus ngobrol-ngobrol kita, biar kenalan. Halo, Mamang Sonic. Halo Bang. Halo, Mas. Gimana? Mamang Sonic nih aslinya namanya siapa nih? Dirahasiakan aja Bang. Oh ya, siap. Ampun. Enggak sih Bang, ini sebenarnya lagi ada tugas nih untuk recreate, tapi bukan deep learning. Ya, gimana? Memang learning curve-nya itu masih gimana ya? Masih susah sih untuk saya pribadi. Gitu sih, tips-tipsnya dong. Untuk recreate dan baca-baca paper akademis gitu Bang. Ya, mungkin gue perlu gini sih, informasi mengenai apa yang lu buat, apa yang sudah lu coba, lu stuck-nya di mana gitu. Jadi gue bisa punya informasi yang cukup untuk akhirnya bisa ngasih advice yang targetnya sesuai dengan yang lu butuhin, Bang. Gitu. Gimana? Coba cerita lagi. Sebenarnya kan field-nya di operation. Operation research. Iya, operation research. Kasusnya apa? Optimalisasi sih, Bang. Terus jadi di satu paper itu banyak sekali itu kayak kumpulan gitu ya.
optimalisasi supply chain gitu. Mhm. Dan dia tuh bermacam-macam sih Bang. Jadi ini pertama kali baca dan maksudnya masih frustasi lah. Mau mulai dari mana dan gimana sih Bang tahap-tahapnya untuk dari awal biar bisa mencerna lah Oh ya, paper untuk field ini lah. oke. Kalau untuk field-field yang lain, untuk yang pas perkuliahan sih rasanya beda ya, beda Beda jauh. jauh Iya banget itu, ya. Iya. ya Bang. Lo udah kerja jadi DS sekarang, Mamang Betul Sonic. Bang. Iya Oh, Bang. oke. Mungkin gue simulasiin beberapa kasus aja kali ya apa yang gue lakukan ya. Ini Iya Bang. Kalau nggak salah dulu pernah ini kan di bagi ML researcher di bagian operation bukan Bang? ya Nah, gue bikin routing algorithm di startup yang ada di BSD lah gitu. Oke, jadi kasusnya adalah lebih ke arah operation, tapi gue mari kerja simulasikan apa yang gue lakukan ketika kemarin ngerjain ini ya, beberapa model-model yang gue buat. Oke, jadi biasanya tuh kasusnya udah tidak well defined lah ya. Tidak well defined segala macam bla bla. Nah, yang contohnya misalnya gue sekarang gue kemarin pernah ngerjain knowledge graph gitu ya. Bikin knowledge graph dari nol, gimana caranya gabungin knowledge graph yada-yada gitu. Yang pertama kali lo lakukan adalah belajar. 80% dari 80%, lebay sih gue. Ya mungkin 80% kali. 80% dari kerja data scientist adalah pelajarin paper. Pelajarin paper. Nah, ketika gue nggak tahu, gue bakalan nyari tahu mengenai ini. Gue pakai DuckDuck gue, indeksnya kurang bagus tapi save. Saya sekarang gue knowledge graph lecture. Yang bakalan gue cari adalah pertama mengenai cari sebanyak mungkin lecture tentang itu. Oke. Cari sebanyak mungkin lecture tentang itu. Akhirnya gue tahu di Stanford ada lectures-nya. Ini sebenarnya seminar sih sama dia. Oke, gue nonton seminarnya dulu, yada gitu. Terus gue baca slides-nya gitu. Terus dibilang misalnya entity resolution in web scale knowledge graph, itu gue pelajarin gitu ya. Jadi gue baca semuanya. X denied. Kemarin kaget kayak. Nah, kayak gini. Terus gue cari lagi biasanya knowledge graph. Nah, jadi gini. Kan pasti orang-orang bilang, kita pertama-tama masalahnya itu adalah nggak tahu keywords apa yang perlu dicari gitu. Nah, keywords apa yang perlu dicari itu adalah sesuatu yang lu cari duluan dari awal-awal informasi-informasi kayak gini gitu. Machine learning with graphs gitu. Oke, machine learning with graphs ternyata ada di sini. Oke, gue pelajarin di sini, gue ambil. Ini adalah materinya dari Yure Leskovec gitu ya. Fact-nya bukan vektor ternyata. Ini adalah orang kayaknya Eropa Timur ya gitu. Eropa Timur. Nah, ternyata ada machine learning with graphs gitu di tahun 2021. What I wanna talk about next is to talk. Ini CS224W Stanford.edu. Oke, gue sekarang yang gue cari adalah sekarang gimana caranya gue bisa pelajarin ini. Walaupun itu cuma seminggu 2 minggu ya. Apakah mengerti 100%? Tidak ya. Gue akan jujur, gue tidak mengerti 100% gitu. Tapi cukup informasinya untuk akhirnya gue ekspor solusi apa yang cocok. Oke. Gue cari CS224 segala macam. Nah, ada nggak? Wah, ada cuy gitu. Oke, ada. Gue ambil. Gue pelajarin. Ini Yure Leskovec. Kemarin-kemarin dia Chief Scientist Officer, CSO ya. Atau Chief AI-nya Pinterest. Karena sekarang Pinterest-nya udah pinter. Jadinya dia sekarang bikin startup sendiri. Bapak Yure Leskovec. Ini tetap juga jagoan gue ya. Ini lo bisa baca slide-nya, segala macam, bla bla gitu. Lo baca slide-nya, keluar gitu. Terus habis itu, lo ikro ya, seperti biasa, ikro tentang link prediction, graph neural networks, segala macam, bla bla gitu-gitu. Akhirnya lo bisa lah punya pemahaman tentang graph gitu. Terus permasalahannya, yang perlu gue buat adalah knowledge graph yang beneran bisa ngambil dari informasi dari teks gitu. Jadi gue entity-nya, gue dan Mamang Sonic itu pernah belajar bareng, ya segala macam, itu bisa. Halo, putus ya? Ya, Connect ya? ya, disconnect tadi.
Knowledge graph seminar. Ini gue cari Stanford CS 520. Oke, gue udah pernah. Itu seminar on knowledge graph. Ini ada di Jerman gitu. Gue lihat biasanya mereka bakalan nge-share mengenai lectures note ya. Kalau ada lectures note ya, gue mau baca. Ada nggak ya? Semoga ada. Oh, lecture-nya di sini, literaturnya di sini adalah knowledge graph 2020 segala macam. Oke, gue lihat di sini arsipnya. Oke. Terus yang gue cari lagi, ini bakalan terus nyari-nyari doang ya kerjanya. Jadi kayak mungkin seminggu pertama gue bakalan nyari paper dan course tentang itu. Sebelum pertama gue bakal pelajarin semuanya, gue bikin summary-nya, habis itu gue cari GitHub-nya. Biasanya GitHub, kalau gue mentok banget, akhirnya gue baru langsung ke GitHub gitu. Knowledge graph, graph machine learning. Ini kayaknya gue typo mulu, harusnya. Wah, you exit secondary related. Ya, pokoknya gue cari dari GitHub gitu misalnya. Kalau nggak, indexing yang paling bagus sih sebenarnya adalah Google ya. Kita cari Google, terus knowledge graph GitHub gitu. Terus ketahuan, oh oke, ada ini knowledge bank ya gitu. Yang bisa lo pelajarin mengenai knowledge graph. Oke, ada survei, ada paper, data, libraries. Ini bakalan gue pelajarin semua. Oke, gue pelajarin semua. Lalu gue cari solusi yang paling mirip apa sama gue. Gue punya data seperti ini, task-nya apa? Oh ya, yang paling penting machine learning itu task. Apakah dia task itu bukan sama dengan regression atau classification. Bisa jadi dia ranking, bisa jadi regression, bisa jadi classifications, bisa jadi dia generating data, bisa jadi dia choosing data gitu. Beda-beda ya. Nah, gue bakalan ngambil data dari sini. Oke, dari GitHub-nya dia, terus gue pelajarin gitu. Jadi dari sini baru gue nyari solusi yang tepat. Jadi sebelum lo tahu apa yang mau dikerjakan, lo cari tahu dulu apa yang lo nggak tahu gitu. Kira-kira kayak gitu, Mamang Sonik, apakah cukup memuaskan? Mungkin bisa unmute lagi. Cukup Bang, cuma memang rasa frustasinya itu yang membuat buyar tadi itu ya. Oh iya, tapi menurut gue rasa frustasi itu adalah kerjaan normal buat kita ya. Betul Bang. Jadi maksud gue, lu jangan coba untuk dismiss atau aduh ini pusing banget gue kayak gitu. Mendingan lu nggak usah mikirin itu, ya udah itu part of your job lah gitu. Tapi jangan frustasi karena lu nggak tahu solusinya, karena menurut gue lu bakalan tahu mulai solusinya ketika lu mulai baca-baca tentang itu, Mamang. Oke? Siap Bang. Siap, Oke. mantap. Oke. Siap. Ya, sip. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada yang mau resen? Ini tidak ada yang mau resen. Ini kenapa begini banget sih? Kurang meriah ini. Ada pertanyaan atau curhatan? Silakan unmute. Oke, nggak ada. Kita lanjutin ya. Ya, seperti biasa kalau misalnya kayak gini berarti task yang utamanya dia adalah kalau sekarang udah ngerti deep learning, berarti yang kita sekarang ngerti, yang perlu ngerti adalah deep learning specialization ya. Deep learning specialization-nya bukan ini. Jadi ya gue sih biasanya nyari kalau untuk computer vision pasti yang paling bagus adalah deep learning-nya dari Andrej Karpathy. Wah ini gue nonton seneng banget sih. Beneran seneng pokoknya gue kalau misalnya dia ngajar. Karpathy ada ConvNet.js ya. Ctrl X, Google aja, gue googling aja. Googling Andrej Karpathy, deep learning, computer vision. Biasanya ada sini. Deep learning for computer vision. Bukan ini ya. Ini gue salah. Yeah, so thank you very much for the... Nah, ini Andrej Karpathy, tapi kalau misalnya ada course-nya Andrej Karpathy course gitu. Lo cari course, lectures, notes, seminar gitu.
Itu perlu banget. Nah, ini memang bukan paling state of the art paling sekarang gitu ya. Tapi kayaknya ini udah dari residual networks deh. Setahu gue residual networks keluar dari Kai Ming He ya. Kai Ming He tuh kayaknya keluarnya di tahun 2015-an deh. Jadi pasti udah ada. Lagi-lagi menurut gue riset machine learning itu nggak segitu cepatnya berkembang. Jadinya lu perlu pelajarin aja dari course yang paling representatif dari sana. Nanti lu bisa tinggal baca remah-remahnya lagi gitu. Maksudnya small tweaks-nya lagi, nggak perlu semuanya dipelajarin ya. Kalau gue sih tinggal nge-update aja pemahaman gue sekarang semana, nanti gue tinggal setahun 2 tahun, pas lagi gue perlu gue pelajarin, gue akan revisit atau akan cari materinya si Stanford CS 231N gitu, terus gue bakalan cari materi tentang computer vision di situ. Oke? Computer vision untuk deep learning gitu. Ini materi selanjutnya adalah untuk computer vision. Oke. Dari Andre Karpati. Dari Bapak Andre Karpati. Oke. Sip. Nah, kalau materi yang lainnya computer vision, lambat banget. Tuh. Oke. Deep learning yang dari Stanford lagi. Jadi kalau memang mau belajar benar mendalam, menurut gue mendingan langsung belajarin materi-materi kayak gini ya, dibandingkan belajarnya, maksud gue dari towards data science yang sering salah itu, salah ngajarin, salah ngasih tahu equation gitu-gitu. Mendingan kalian belajar langsung dari sumbernya paling bagus gitu. Untuk NLP bisa pelajari dari mana nih? Oke. Kalau misalnya NLP lagi, NLP, Advanced NLP, ya Advanced NLP, Mohit Ear, gue suka nih Bapak ini pinter. All right. Hey everyone. So this is the first introductory lecture. Ini saran saja, mungkin buat teman-teman yang mau master, kalau misalnya mau nyari master, cari kampus-kampus kayak University Massachusetts Amherst ini bagus dan orang-orang bukan jarang apply sih. Susah banget ya, sekarang udah pada minta PhD, udah minta PhD sebelum master, tapi kampus-kampus yang kayak gini itu gokil. Orang-orang researchernya bagus, terus materinya tetap bagus juga. Kalian bisa pelajarin itu sampai mendalam, atau bisa apply ke kampus itu mungkin plus kompetitif lah sama dibandingkan sama market-market atau kelas-kelas yang lain, atau kampus-kampus yang lain, sorry, buat kelas. Oke, kalau untuk deep learning yang advance, untuk NLP, yang advance ini ada yang pakai dia ya, kemudian sekarang bisa pakai kelas ini. Layarnya nge-freeze, Pak. Nah, oke. Oh iya, nge-freeze. Gue lagi kelihatan. Putus-putus ya. Oke. Bentar. Gue stop dulu. Oke, bentar. Mas Adit, biasanya habisin waktu course lecture tuh tipsnya gimana ya melawan rasa kantuk panas materi yang nggak masuk-masuk ke otak? Terus masuk ke otak, kadang YouTuber praktikal jauh lebih bisa masuk. Oke. San, ini gue masih online nggak? Masih ya? Masih. Oke. Kalau misalnya habisin waktu tips lectures note untuk tidak ngantuk, menurut gue ngantuk sih, nggak mungkin nggak ngantuk.
gue ngantuk. Maksud gue belajar 2,5 jam gitu atau 2 jam nonton course yang sama, lecture yang sama gitu, gue pasti ngantuk dan gue pasti bete gitu. Tapi menurut gue jalanin aja. Tapi setidaknya lo tahu pas lagi dia berhentinya sampai lo, kalau gue sih gini ya, gue tidak punya fokus yang baik ya gitu. Maksudnya fokus yang baik, gue biasanya kalau di kampus setengah jam gue udah ke kantin gitu ya. Habis itu balik lagi lah, atau nongkrong di koperasi gitu, makan cemilan, habis itu balik lagi ke kelas gitu. Jadi gue bukan orang yang sangat fokus dan sangat bisa belajar ya. Gue nggak bisa belajar lama gitu. Yang gue lakukan adalah gue hanya belajar ketika gue fokus aja. Maksudnya gimana? Jadi kalau gue fokus setengah jam, ya udah gue berhenti setengah jam, gue makan, gue segala macam ngapain dulu, entar setengah jam, nanti gue lanjutin lagi. Pas lagi fokus gue full optimal gitu. Jadi gue nggak pernah 2,5 jam gue terusin, itu pasti lama-lama kan attention rate kita nurun ya. Kalau lagi udah nurun, menurut gue sih mendingan gak usah dikejar gitu. Karena itu ngabisin waktu gitu, dan ujung-ujungnya kalian nggak ngerti gitu, dan akhirnya harus diulang lagi. Jadi menurut gue lebih baik fokus ke waktu yang paling attention rate-nya paling tinggi. Jadi jangan difokusin, diforsir berjam-jam gitu. Jadi gue sejam cukup, sejam gitu, tapi dipotong-potong gitu. Itu sih. Kalau YouTuber praktikal, menurut gue ya kalian bakal sampai di praktikal aja. Maksud gue, say lu mau jadi data scientist gitu, one day lu pengen kerja di Europe atau di US gitu ya. Mungkin lu bisa dengan lakukan hal seperti ini gitu, dengan pelajarin materi yang dari graduate school gitu, terus pelajarin sampai nurunin, sampai lu cobain codingan PyTorch-nya mungkin, atau codingan TensorFlow-nya bertahap gitu. Itu mungkin kalian bakalan one day bisa kerja di Airbnb atau Facebook atau di mana gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kerjanya cuma nonton, gue nggak dismiss ya, lagi-lagi ya, tapi bakalan stuck gitu. Kalau kalian cuma nonton dari YouTuber praktikal gitu, kalian bakalan stuck karirnya di situ aja gitu. Kapan nanti kalian bakalan jadi senior data scientist gitu? Kapan kalian bisa jadi researcher atau machine learning researcher gitu? Kalau misalnya cuma belajar dari yang cuma YouTuber praktikal aja. Itu pendapat gue ya. Lagi-lagi pilihan karir dan pilihan dan motivasi orang berbeda-beda gitu. Oke, gue lanjutin. Permisi Mas Adit, izin bertanya, kalau misalkan kampus Indonesia ada nggak yang rekomendasi? Nggak ya Mas gitu. Bagaimana ya? Gue, teman-teman gue yang pintar di deep learning atau orang-orang yang pintar di deep learning itu banyak yang keluar dari PTN sih ya, yang gue kenal gitu. Ya, gue harus sopan tetap ini, Mas Gregorius, Bayu ya gitu. Kalau dari si orang teman-teman gue balik dari UICS itu bagus-bagus, apalagi yang udah dari Edinburgh ya, S2-nya gitu-gitu, NLP dan segala macam itu bagus-bagus semuanya. Terus mungkin yang ITB Elektro gitu ya, atau computer science, gue punya beberapa teman, mungkin sih juga ada Mas Zaki kali ya, ini Mas Zaki yang sama nggak ya, gue agak ragu soalnya, tapi itu juga punya pemahaman yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya dilihat apakah semuanya berhasil mengerti semuanya gitu, kayaknya itu tergantung dari individu masing-masing deh. Maksudnya teman-teman gue yang gue kenal gitu sama orang-orang yang jago-jago banget ini ternyata punya motivasi yang kuat atau determinasi yang kuat untuk paham sampai mendalam gitu, karena ya yang lu cari adalah memahami ya gitu, sangat mastering the materials gitu, bukan cuma tahu doang gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apa kampus mana yang bagus di Indonesia, menurut gue ya PTN itu bagus, tapi kalau mau beneran bagus menurut gue kayak itu yang paling besar kontribusinya adalah sebenarnya motivasi pribadi sih gitu, Mas Gregorius Bayu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin gue kalau misalnya dari deep learning sebenarnya itu aja ya, kalau dari materi, tapi mungkin gue kasih materi satu lagi karena nanti gue dibilang tidak melakukan citasi dengan benar kalau lagi bikin paper. Itu materinya ini ya, Deep Learning Book dari Ian Goodfellow ya. Ya sebenarnya ada course yang lainnya sih. Nah, normal banget ya. Ini kalau misalnya kita tidak semua orang berkesempatan untuk sekolah ya master gitu. Maybe ada yang perlu jaga orang tuanya, mungkin perlu ada yang kondisi ekonomi harus dijaga gitu ya. Ada yang punya anak dan nggak bisa cabut gitu. Atau ada yang nggak cukup pede untuk master dan PhD, misalnya kayak gue gitu, gue nggak cukup pede untuk master dan PhD. Tapi
materi itu bisa membuat kita setidaknya pas lagi ketemu sama teman-teman kita yang master di PhD, kita bisa ngobrol dengan materi yang sama di level yang sama gitu. Jadi kalian nggak perlu apa ya, nggak perlu rendah diri gitu, bukan rendah diri, tapi kalian bisa berdiskusi dengan materi yang sama gitu. Nah, kalau misalnya juga materi yang lainnya adalah deep learning book. Nah, deep learning book ini buatan dari Montreal University dari Bapak Ian Goodfellow dengan Yoshua Bangio dan Aaron Corfield. Ini juga jagoan gue. Ian Goodfellow juga jagoan gue. Ini yang buat GAN ya, General Adversarial Networks gitu. Nah, ini materi yang baik untuk dipelajari, tapi gue nggak ngerasa dapat enlightenment di situ. Oke? Karena materinya hanya menjelaskan apa yang sudah diketahui gitu. Jadi kalau kalian udah nonton Nando De Freitas, Hugo La Rochelle, Deep Learning Specialization, gua rasa kalian sudah paham buku yang ada di sini. Kalau joke-nya teman gue dulu, ini buku dibuat biar orang-orang pada citasi buku ini biar terkenal gitu, karena belum ada yang bikin buku deep learning saat itu di tahun-tahun di 2015-2016 awal ya gitu. Materi yang lain dari buku yang lain adalah deep learning. Nah, mungkin beberapa yang sering gue belum pernah coba ya kelasnya ini ya, kelasnya CMU deep learning. Ini ada yang dari Montreal juga tuh, gue lupa ya siapa namanya ya, bapak siapa ya, University Deep Learning. Orang Montreal, bukan orang Montreal, orang Toronto, teman anaknya Joe Vinton itu juga ada gitu. Nah ini kalau kalian mau belajar ya di sini juga ada deep learning dari Carnegie Mellon University gitu. Nah ini lebih baru ya, kemungkinan besar mungkin ada yang attention based atau transformer based gitu ya, recurrent neural network itu banyak banget tuh, sequence based gitu. Itu ada RBM juga, alhamdulillah senang banget ada RBM. Ini juga materi yang bagus, tapi gue tidak pernah menontonnya karena ini udah tahun baru, gue nggak pernah nonton. Dan gue kalau misalnya udah nonton sekali 2 kali course itu, oke, gue biasanya bosen. Nah, kenapa gue bosen? Karena kalau gue udah pelajarin, gue tuh kalau belajar deep learning itu pelajarin banyak course gitu ya. Kan gue selalu bilang kalau gue nonton belajar sesuatu, gue cari tidak ada yang mengajarkan. Tapi setidaknya gue punya course yang gue tonton gitu. Nah, akhirnya yang kejadian adalah gue biasanya merasa bosan karena kalau gue udah tahu materinya apa, udah dijelaskan. Makanya gue selalu ngerasa semangat gitu kalau materinya baru gitu. Oke, ada pertanyaan? Gue mungkin tutup thread-nya dulu di sini karena sebenarnya materi deep learning itu aja ya. Tapi lagi-lagi kalian butuh deep learning atau enggak, itu juga perlu dipikirkan karena kebanyakan problem kalian mungkin sebenarnya problemnya hanya ya tabular data gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Kami nanti ingin lanjutkan di part 3. Oke, mungkin kita ngobrol lagi. Tapi kalau bisa menyusun kurikulum yang bisa dipelajari mandiri, deep learning bisa dipelajari sendiri sampai tahap yang mereka Parah, internetnya parah mas, putus-putus. Oke. Bentar. Sekarang udah? Bentar, masih merah. Oke, udah. Masih. Halo. Masih putus-putus ya? Oh, bentar ya. Bentar. Gue keluar dulu bentar ya. Mungkin Sandi bisa ngobrol-ngobrol dulu gitu. Oh. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan.
Atau mungkin teman-teman di sini punya apa kayak referensi belajar deep learning lain gitu, mungkin silakan bisa di-share di mana? Di kolom chat gitu. Oke, ya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, ya nggak kesalahan teknis sih, internetnya jelek, jadi nggak bisa diskusi panjang. Oke, ya sebenarnya kalau untuk yang deep learning materinya itu aja sih yang dipelajarin ya. Kalau apakah perlu pelajari materi yang lain-lain segala macam gitu, ya bisa aja. Misalnya kayak kalau misalnya teman-teman pengen belajar reinforcement learning misalnya gitu ya. Reinforcement learning itu menurut gue yang paling bagus adalah tetap David Silver ya. Tapi lagi-lagi gue juga pas lagi belajar reinforcement learning gitu. Ini reinforcement learning adalah task ya. Atau task dari tasknya adalah sequential sparse reward gitu ya. Sequential sparse reward benar. Atau bikin reward mapping dari decision gitu ya. Gue sih sebenarnya kalau pas lagi belajar kayak sama David Silver gini, reinforcement learning, gue ngerti senang-senang aja gitu, tapi gue bingung makainya buat apa gitu. Di reinforcement learning Bapak David Silver ini gitu, karena sering banget gue kayak nggak ngerti cara penggunaannya untuk reinforcement learning, kecuali ya kontekstual bandit gitu ya. Kontekstual bandit gue mungkin masih bisa pakai untuk materi buat ngerjain si materi-materi buat bikin recommender system atau ads optimization, itu kan kontekstual bandit ya. Nah, sayangnya di luar itu reinforcement learning gue nggak yakin banget sama materinya bisa dipakai di luar itu. Makanya pas lagi kayak belajar GAN ya GAN oke lah, teman-teman boleh bilang kayak GAN bisa bikin gambar segala macam. Tapi buat gue ketika gue belajar itu gue nggak terlalu yakin ini bisa dipakai di industri selain untuk kayak gambar gitu segala macam, atau setidaknya aplikasinya gue belum pernah lihat, jadinya gue ragu sama hal itu. Oke, kan Berdua tadi nanya spek pengalaman pakai laptop gaming kendala di virtual memory GPU-nya, jadi nggak kayak gitulah bagus-bagus amat, better langganan collab Pro. Oke, kalau misalnya gue sih better pakai AWS atau GCP ya, tapi itu tergantung dari kebutuhan orang-orang. Reinforcement learning, AI, self-driving, ya self-driving nggak pakai reinforcement learning deh kayaknya. Self-driving car malah sebenarnya lebih banyaknya ke supervise, karena kalau reinforcement learning dia perlu kayak end of iterations gitu ya, untuk nabel-nabel segala macam gitu. Kalian bisa lihat lah kalau mau nonton penjelasannya Andrej Karpathy pas lagi dia ngejelasin self-driving car-nya Tesla gitu, itu kebanyakan malah line prediction. Yang mana line prediction itu regression problem. Yang mana regression problem itu classification ya classification belum tentu regression, self-supervised lah gitu. Jadi lebih mirip ke arah supervised learning gitu dibandingkan reinforcement learning untuk self-driving car. Reinforcement learning masih banyak buat riset aja sih. Misalnya untuk game AlphaGo, ya bener, AlphaGo itu ada gitu ya. Atari game yang dulu yang lebih lama gitu, Dota gitu ya, karena simulation based dia closed environment, maksudnya tidak entropinya harusnya
lebih kecil dibandingkan dunia nyata gitu. Tapi kalau misalnya lo pakai reinforcement learning buat self-driving car, gue nggak terlalu yakin. Mungkin buat main game, iya. Andai Karpati jelasin self-driving car untuk Tesla. Thank you, Sandi. Ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ngobrol-ngobrol. Mas Daki mau ngobrol? Gimana sekarang? Kayaknya sudah seru banget di US. Nggak ada yang mau unmute ya? Ayo dong, unmute dong. Oke. Atau Mas Naruto mau ngobrol? Kita belum tahu Mas Naruto ini kerjaan apa sekarang? Mas Naruto ini data scientist ya? Halo. Oke lah. Ya udah, kalau gitu segitu dulu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar deep learning, yang ada yang ngajarin gitu, bisa bareng sama Pacman AI, bisa lihat Pacman AI di sini gitu. Terus kalau misalnya pengen belajar ngobrol-ngobrol sama gue juga bisa juga gitu di Pacman AI, karena gue mulai sekarang gue sudah mulai ngajar, tapi ngajarnya di materi-materi yang dasar dan yang advance ya. Yang mid gue nggak belajar. Terus sekarang materinya tuh udah banyak gitu, ada data science, ada BI, terus yang ini jauh lebih murah sekarang, bisa sampai cuma harganya 8.500.000 atau cuma 12.250.000 untuk jadi DS. Jadi 12.250.000 kalian belajar selama setahun untuk jadi DS. Materinya itu dari ujung ke ujung ini bisa kelihatan introduction to DS, visualization, statistical modeling, probability causal inference, ada belajar causal inference ya, machine learning cases in industry, machine learning development process, ini mirip-mirip sama MLOps sedikit-dikit sih, project lab data science, advanced machine learning, gimana caranya machine learning di teori gitu-gitu, sampai deep learning. Jadi kalau misalnya kalian tadi mau belajar sendiri, bisa belajar sama gue segala macam dengan harga lebih murah ya, 12.250.000, itu juga bisa gitu. Oke, dari gue segitu dulu. Terima kasih semuanya. Mungkin gue setel iklan sedikit ya. At Pacman Academy, you can learn practical data skills in 6 to 14 months with live interactive class, self-paced learning video, and real-world project labs. We help you to your dream job in data industry with confused where you upgrade skills to be a data scientist or analyst. At Pacman Academy, you can learn practical data skills in 6 to 14 months with live interactive class, self-paced learning video, and real-world project labs. We help you to land your dream job in data industry with career coaching and hiring partners. From fundamentals, math, statistics, Python, SQL, visualization, business intelligence, modeling, and machine learning. Guided by professionals and practitioners, you can experience learning data without limits. Go to pacman.io and sign up today. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Adit, super helpful. Thank you Mas Zaki. Thank you semuanya. Oke, sip, dah kita lanjut. welcome Revoneers to mini course day 4. Oh bukan itu. Gimana perasaan kalian hari ini? Oke, sip. Oke San, itu dulu. Terima kasih semuanya. Oke, thank you semuanya.